Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 23F Teori Akuntansi Universitas Marjogona Yogyakarta. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pendapatan dalam konsep akuntansi. Selamat memahami ya teman-teman. Pendapatan. Pengertian pendapatan menurut PSAK nomor 23. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pengertian pendapatan menurut FASB. Pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan aset lain dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban itu, atau kombinasi keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan yang sedang berlangsung entitas besar atau pusat operasi. Pendapatan versus untung. IAI atau IASC maupun APB tidak secara formal membedakan pendapatan revenue dan untung atau gains. Keduanya digabung dalam konsep penghasilan atau income. FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Karakteristik-karakteristik yang membentuk pengertian pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang menerus. Yang ketiga, pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban suatu entitas. Yang keempat, produk perusahaan. Yang kelima, pertukaran produk. Yang keenam, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang terakhir, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Karakteristik-karakteristik yang membentuk pengertian untung. Yang pertama, kenaikan ekuitas bersih. Yang kedua, transaksi periferal atau insidental. Yang ketiga, selain yang berupa pendapatan. Yang terakhir, selain investasi oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Karakteristik sumber untung. Yang pertama, periferal dan insidental. Contohnya, penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, dan pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua, transfer non-timbal balik. Contohnya, hadiah dan donasi bagi organisasi non-profit dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Yang ketiga, penahanan aset atau holding aset. Contohnya, kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahanan sediaan atau holding gains. Yang terakhir, faktor lingkungan. Contohnya, ganti rugi asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Dua konsep penting pengakuan pendapatan. 1. Pembentukan pendapatan atau earning of revenue. Yang kedua, realisasi pendapatan atau realization of revenue. 1. Pembentukan pendapatan atau earning of revenue berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. A. Konsep homogenitas cost, yaitu seluruh pos biaya yang direpresentasikan dengan kos menghasilkan pendapatan sebagai satu kesatuan. Kos komponen atau pos biaya secara individual mempunyai kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Kos mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. B. Implikasi konsep homogenitas cost, yaitu
cost berkaitan dengan pendapatan secara proporsional dengan besarnya cost. Urutan pengurangan cost barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laba rugi bukan merupakan urutan prioritas. Begitu cost suatu objek biaya terjadi, pendapatan dapat dianggap terbentuk sehingga laba juga terbentuk. C. Asumsi dibalik homogenitas cost, yaitu dianutnya konsep dasar upaya dan capaian atau hasil. Upaya terjadi dahulu, baru pendapatan datang. Setiap usaha secara umum mendatangkan atau menjanjikan laba sehingga orang mau melakukan usaha. 2. Realisasi pendapatan atau realization of revenue. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Kriteria pengakuan pendapatan. 1. Telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Telah terrealisasi bila produk, barang atau jasa, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Cukup pasti terrealisasi bila aset berkaitan yang berterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. 2. Telah terbentuk atau terhak. Telah terbentuk bila perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Pendapatan baru diakui jika dipenuhi syarat: A. Keterukuran nilai aset, B. Adanya suatu transaksi, C. Proses perhimpunan secara substansial telah selesai. Saat pengakuan pendapatan. 1. Pada saat kontrak penjualan. Pendapatan diakui jika sudah terjadi penjualan. Jika pada saat kontrak dilakukan ada pembayaran di muka, maka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan pada pembeli. 2. Selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri pembuatan produk, memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Terdapat beberapa masalah terkait pengakuan selama proses produksi. 1. Akresi merupakan pendapatan karena merefleksi kenaikan aset yang berkaitan dengan operasi utama perusahaan. Jumlah kenaikan tidak dapat diakui sebagai pendapatan karena kriteria realitas belum terpenuhi. Akresi cukup penting untuk diukur dan dilaporkan sebagai data tambahan. Selama jangka waktu persiapan pemeliharaan dan pertumbuhan, semua kos diakumulasi dan dibebankan terhadap pendapatan yang diharapkan. 2. Apresiasi merupakan selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku terdepresiasi. Apresiasi tidak dapat dianggap sebagai pendapatan karena belum terrealisasi dan bukan hasil suatu proses pembentukan pendapatan.
Apresiasi juga tidak menambah sumber ekonomi yang dapat digunakan untuk mendanai operasi. 3. Potongan tunai dan keringanan dalam pembelian barang atau jasa. Bukan merupakan pendapatan, tetapi penghematan kos yang diperoleh. Penghematan kos dalam pembelian dengan harga murah bukan merupakan suatu laba, meskipun hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap laba. Ada 5 macam pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, pada saat kontrak penjualan. Pendapatan diakui jika sudah terjadi penjualan. Jika pada saat kontrak dilakukan ada pembayaran di muka, maka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan pada pembeli. Lalu yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Oke, yang ketiga adalah pengakuan pendapatan saat produksi selesai. Nah, pendapatan ini diakui pada saat akhir tahap produksi. Pengakuan ini sama saja dengan metode kontrak selesai, contohnya pada industri pertanian atau pertambangan. Lalu yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Ini sistem yang paling umum digunakan, biasanya perusahaan dalam bidang industri atau perdagangan menggunakan sistem ini. Lalu masalah yang timbul pada pengakuan ini adalah kepastian pengukuran pendapatan akibat kos pasca jual dan retur barang. Nah, cara untuk menangani masalah ini adalah yang pertama, kembalian dan potongan tunai. Barang yang kembali karena rusak, maka harus dicatat dengan membalik jurnal penjualan dengan nominal sebesar pengembalian yang diterima. Lalu yang kedua ada kos. Dengan cara mendebit nominal taksiran kos kegiatan dan mengkredit nominal yang sama ke akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Lalu yang ketiga, kerugian. Pendapatan yang belum tentu diterima, maka harus ada cadangan kerugian piutang. Yang keempat, transaksi. Ini merupakan kontrak penjualan yang pembayarannya belum penuh. Oke, lalu yang kelima, pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul, yang artinya pendapatan baru diakui setelah barang atau jasanya sudah diserahkan, tapi kasnya baru akan diterima secara berkala. Next. Prosedur pengukuran atau pengakuan pendapatan. Kaidah pengakuan pendapatan merupakan ketentuan pada level standar. Kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Contohnya, PT X menentukan penjualan sebagai dasar pengakuan pendapatan, sehingga harus ada bukti pendukung tertentu agar bagian akuntansi perusahaan dapat membukukan transaksi pendapatan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai pendapatan yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Apabila masih ada hal yang belum dapat dipahami, dapat ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.